pagi dan selamat malam untuk semua agen-agen 3i dimanapun berada. Semangat terus ya semuanya, semoga malam ini semuanya sehat-sehat dan selamat buat yang sudah berbuka puasa, sudah melewati puasa hari ini dengan baik. Dan buat teman-teman yang mungkin undangan yang baru diundang untuk menyaksikan BOP pada malam ini, silakan anggap aja rumah sendiri, silakan komen yang ada di live YouTube maupun yang ada di Zoom, silakan untuk kita berinteraksi dan menunjukkan kecintaan kita terhadap bisnis kita yang luar biasa ini. Nah, teman semuanya semangat dan malam ini kita akan belajar tentang produk ya, tentang produk knowledge dan karena hari-hari ini banyak yang suka nanya tentang investasi dan juga proteksi dan juga masih banyak lagi ya biaya-biaya dan klaimnya seperti apa, ya banyak sekali yang ditanyakan. Jadi teman-teman, saya ucapkan sekali lagi silakan untuk menyimak acara ini dengan nyaman ya, dan teman-teman juga bisa menyediakan pertanyaan ya selama presentasi ini berjalan. Teman-teman boleh menyiapkan pertanyaannya ya seputar yang dibahas yaitu produk ya. Dan setelah presentasi dari Pak Frans akan kami berikan kesempatan buat teman-teman untuk bertanya ya. Dan kami akan membuka 2-3 pertanyaan, bahkan bisa sampai 4 ya. Apabila ada pertanyaan yang diberikan ya, bisa langsung diketik di kolom komentar yang ada, kolom chat yang ada di channel YouTube maupun yang ada di Zoom ya. Dan kami akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan yang terbaik untuk dibacakan dan dijawab. Nah, pastikan teman-teman juga bisa terhubung dan baik sudah mendengarkan suaranya, audionya sudah dinyalakan, dan bila teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di Zoom yang ingin hemat kuota, bisa mematikan videonya ya, supaya kuotanya lebih hemat. Jadi teman-teman hanya bisa melihat gambar yang presentasi dan mendengarkan suara, tapi gambar dari teman-teman semua bisa dimatikan ya. Demikianlah openingnya dan kita langsung masuk saja ke bagian presentasi yang akan dibawakan oleh Pak Frans. Nah, kita akan lihat profilnya dulu bersama-sama. Ya, Pak Frans adalah mantan marketing IT ya, bagian percetakan, dan bergabung di 3i Networks ini di Oktober 2014. Saat ini berposisi Gold Agency dengan income di atas 25 juta per bulannya ya. Dan saat ini beliau juga tinggal di Tangerang, seorang trainer dan juga leader yang bertanggung jawab juga atas timnya, yang membantu timnya yang sudah ribuan yang ada di seluruh Indonesia maupun juga di luar negeri. Nah, baik, kita langsung saja mendengarkan presentasi dari Pak Frans. Selamat malam Pak Frans. Selamat malam Bu Esther dan teman-teman semua para agen 3i Networks. Senang berjumpa kembali dengan Bu Esther dan teman-teman semua di malam hari ini untuk sharing tentang produk Carling Promix, salah satu produk yang ada di 3i Networks ya, dan ini memang produk primadonanya, produk dasar kita. Baik, untuk menghemat durasi saya akan langsung masuk ke materi slide terlebih dahulu, dan mungkin nanti teman-teman seperti tadi kata Bu Esther ya, ada sesi tanya jawab sedikit nanti di belakang. Nah, teman-teman semua, produk knowledge 3i Networks untuk produk Carling Promix. Oke, kita akan lihat ya seperti apa. Nama produk kita adalah produk Carling Promix, teman-teman semua, terutama bagi agen-agen baru ya. Izinkan saya mengenalkan produk ini untuk teman-teman semua. Namanya adalah produk Carling Promix. Ini adalah produk unit link, di mana di dalamnya memiliki unsur asuransi jiwa dan investasi ya, proteksi dan investasi. Nah, untuk mempermudah kita mengingat produk ini, teman-teman bisa melihat bagian berikut ini. Nah, jadi di sini ada investasi dan ada proteksi, lalu ada linknya, ada rantai begitu ya, disebut dengan Carling, karena unit link dia.
Dan bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan produk unit link di luaran sana, mungkin ada yang bertanya apakah ada asuransi kesehatannya. Jawabannya tidak ada ya. Jadi jika ada pertanyaan nanti kalau masuk rumah sakit ada proteksinya nggak ada ya. Kita di sini hanya proteksi asuransi jiwa saja, pertanggungan jiwa saja, oke? Dan sekali lagi ini adalah produk asuransi jiwa dengan nilai investasi juga yang ada di dalamnya ya. Jadi bukan produk investasi, tetapi ini produk asuransi dengan adanya manfaat investasi juga yang ada di dalamnya. Nah, perkenalan sedikit tentang manfaat asuransi jiwa. Jadi di dalam produk Carling Promix ini ada 3 pilihan UP atau uang pertanggungan, yaitu 60 juta, 42 juta, dan 21 juta. Secara spesifikasi teman-teman bisa baca di brosur juga, ya ini sangat mudah. Tetapi pertanyaannya adalah, buat apa sih asuransi jiwa itu teman-teman semua? Apa sih pentingnya punya asuransi jiwa? Sebagian besar mungkin ada yang bilang penting. Ada juga mungkin sebagian lagi yang mengatakan, saya nggak butuh asuransi jiwa. Tapi pertanyaannya adalah, sebenarnya butuh nggak sih asuransi jiwa dan seberapa penting? Nah, untuk menjawab itu semua, teman-teman mungkin perlu melihat berita-berita yang ada di televisi atau di media cetak dan sebagainya. Seringkali terjadi kecelakaan di jalan, di udara, di laut, di darat ya, yang tidak sengaja, tidak direncanakan. Ada yang ketabrak kereta, ada yang kecelakaan tabrakan mobil di tol. Bahkan kecelakaan tersebut bisa merenggut nyawa lebih dari 1. Ada yang cukup banyak ya. Kalau di bus tuh masuk jurang tuh bisa 20, 30 ya. Ini nggak nakut-nakutin teman-teman, tapi ini fakta. Atau mungkin karena bencana alam, misalkan gempa bumi lalu lagi tidur asik-asik rumahnya jatuh runtuh ya kan. Nah, akhirnya meninggal. Atau mungkin gara-gara kecelakaan seperti kompor yang meledak karena kesalahan lupa dimatiin dan lain sebagainya misalkan gitu ya. Atau misalkan kena sakit, nggak usah jauh-jauh, kita hadapi sekarang ini corona, kena corona, sakit lalu meninggal. Kita tidak pernah tahu resiko itu datangnya dari mana. Panjang pendek umur memang di tangan Tuhan, dan asuransi jiwa bukan untuk menangkal bala ya, kalau orang daerah bilang bala, bukan nangkal bala. Kita nggak bisa ngelawan nasib takdir gitu ya, tidak bisa melawan takdir. Kalau memang harus meninggal ya meninggal, betul. Tetapi teman-teman coba pikirin berapa mahal biaya pemakaman, rumah duka biayanya berapa mahal, tanah kuburan biaya berapa mahal, dan siapa yang menanggung itu semua? Ya tentu saja orang yang masih hidup. Nah karena itu sebenarnya asuransi jiwa sekarang disebut dengan life insurance. Ini adalah asuransi untuk melanjutkan kehidupan bagi orang-orang yang masih hidup, yang ditinggalkan. Nah ini sebenarnya, jadi uang pertanggungan ini sangat-sangat berguna untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah karena itu kalau teman-teman berpikir sayang sama keluarganya dan peduli dengan keluarganya, kalau bisa kasih UP yang tinggi ya tinggilah, jangan yang kecil-kecil seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau mulai dari 3,5 untuk UP 21 juta. Siapa tahu bisa punya banyak. Ada 10 polis misalkan ya, jadi banyak juga gitu ya. Oke, itu sekilas tentang manfaat dari asuransi jiwa, dan Anda bisa memilih premi bulanan, tahunan, atau sekaligus 5 tahun. Nah, di dalam produk asuransi jiwa Carling Promix, unit link ini memiliki nilai investasi, di mana di dalamnya terdapat beberapa instrumen. Ada pasar uang, pendapatan tetap, dan ekuitas ya. Ini rata-rata di kisaran 5-7% per tahun, cenderung stabil, mirip-mirip deposito begitu ya efeknya. Lalu kalau ini efeknya seperti obligasi ya, yang jangka waktunya menengah, ini biasanya stabil juga, tetapi ada pergerakan bisa lebih tinggi, bisa 8%, bisa 7%, bisa turun juga ya, tetapi cenderung cukup stabil. Nah, yang agak bergerak naik turunnya lumayan banyak ya, kadang dia bisa 30%, dia bisa minus 20%, dia bisa 15%, dia bisa 20%, dia bisa minus 10%. Nah, itu adalah efek ekuitas. Ya. Kelebihan dari investasi yang ada dalam produk Carling Promix adalah stabilitas harga, karena instrumennya dicampur antara yang stabil, cukup bergerak dengan yang sangat bergerak ya. Jadi relatif stabil karena dicampur, apalagi dengan kebijakan 10-90%. Artinya manajer investasi bisa mengatur, jika kondisi bagus ya udah efek ekuitas dinaikin.
Jika lagi kurang bagus, efek ekuitas bisa diturunin sampai 10%. Seperti itu ya. Nah, ada nggak biaya-biaya di dalam produk ini? Ada ya, ada 3. Biaya akuisisi dikenakan langsung dengan premi 5 tahun. Kemudian ada biaya asuransi dan administrasi yang dipotong setiap bulan selama masih ada saldo investasinya. Nah, biaya asuransi tergantung dari usia tertanggung dan biaya administrasi flat ya. Tetapi kedua biaya ini dihitung dalam satuan unit tergantung dari NAB. Makin besar NAB, makin kecil biaya asuransi dan administrasinya secara rasio unitnya begitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan alokasi premi investasi. Nah, di sini ketika teman-teman bayar premi, maka begitu masuk uang 1 juta rupiah misalkan ya, supaya mudah hitungnya, kita pakai ilustrasi premi 1 juta. Teman-teman bayar premi 1 juta, maka 400.000 masuk ke investasi dan 600.000 menjadi biaya akuisisi. Tahun pertama. Tahun kedua, bayar premi 1 juta, 750.000 jadi investasi dan 250.000 jadi akuisisi. Begitu seterusnya. 900.000, 100.000, 950, 50.000, 950.000, 50.000. Jadi sebagian besar senilai 79% itu masuk ke investasi. 21% jadi akuisisi dari total premi yang dibayarkan. Nah, teman-teman semua, untuk yang ini abaikan saja, karena premi kita hanya 5 tahun. Jangan artikan kalau sudah tahun ke-6, nilai investasinya jadi 100%. Bukan begitu artinya. Ini berlaku hanya untuk Carling Promix yang konvensional, di mana pembayaran preminya bisa disetel lebih dari 5 tahun. Untuk 3i, premi hanya 5 tahun, yang ke-6 dicoret saja, jangan ambil makna apapun, ya, tidak ada, tidak berlaku. Oke, kemudian kumpulan dana. Jadi ketika kita orang bayar premi ya, pemegang polis, nasabah bayar premi, setelah dikurangi biaya akuisisi, maka alokasi investasi yang 40% sampai 95% tadi, itu dibagi harga NAB. Jadi ini adalah konsep dari investasinya. Berapa harga NAB pada saat kita bayar premi? Nah, setelah dikurangi biaya akuisisi, dibagi harga NAB, maka dapat unit. Jadi ini sebenarnya konsepnya mirip kita beli emas. Dapat berapa gram, berapa gram, berapa gram, berapa gram. Setiap kali kita bayar premi, kita mencicil unit. Jadi yang ada di tangan kita adalah berapa jumlah unit yang kita pegang. Kalau dalam emas, berapa gram yang kita pegang. Kalau di unit link, berapa unit yang kita pegang. Dan setiap bulan ada biaya administrasi dan asuransi yang relatif kecil. Relatif kecil ya, ini tidak terlalu signifikan sebenarnya. Nah, kemudian ini semua dikelola dengan profesional, dengan sangat baik ya oleh manajer investasi dari CAR, dicatat oleh Bank Kustodian, dan kita cukup sering mendapat penghargaan unit link dari Infobank begitu ya. Oke. Kemudian suatu hari nanti ketika teman-teman mau ambil uang ya, menarik dana investasi, katakanlah sebagian, atau bisa saja dalam satu situasi teman-teman mungkin mau menutup salah satu polis misalkan. Nah, maka kita sebut dana keluar. Maka apa yang terjadi? Jumlah unit yang Bapak Ibu pegang dikali dengan harga NAB saat itu. Nah, inilah yang sebenarnya Bapak Ibu dapatkan dalam bentuk SMS dari asuransi CAR ya, yaitu jumlah unit total setelah pembayaran terakhir dikali dengan harga NAB, keluarlah proyeksi berapa rupiah yang Bapak Ibu pegang. Tetapi sebenarnya kalau Bapak Ibu tidak cairkan dananya atau tidak tarik tunai, maka yang Bapak Ibu real pegang sebenarnya adalah jumlah unit. Sebelum ditarik, sebelum dicairkan, rupiah itu hanya proyeksi. Seperti itu, saldo rupiah hanya proyeksi. Oke. Nah, apa itu NAB? Tadi kita bahas mengenai NAB kan. NAB ini adalah alat ukur kinerja unit link dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu boleh baca ya, cukup panjang, saya yakin disebut juga mungkin tidak akan hafal. Sulit menghafalnya, terlalu panjang ya. Ini versi singkatnya, satuan harga per unit dalam investasi unit link. Kalau orang suka bilang, berapa sih NAB-nya? Oh, Rp2.800 per unit. Nah, berarti kan satuan harga per unit. Kayak kalau emas itu berapa sih? 1 gram berapa rupiah sih? Nah, ini kalau ini berapa sih NAB-nya? Nah, gitu. Kayak gitu ya, itu perbandingannya kalau bandingin sama emas ya. Karena ya secara logika hitung-hitungan investasinya hampir sama dengan emas ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah dapat ilustrasi seperti ini, segera minta habis ini ke agennya masing-masing ya. Kita akan melihat seperti apa ilustrasi proposal sih, cara ngebacanya bagaimana. Nah, ini adalah contoh yang usia 3 tahun,
Di sini kita bisa lihat biaya asuransi tahun pertama Rp29.000. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa perhatikan jika beda usia tertanggung, beda juga biaya asuransinya. Usia 1 sampai 1 sampai berapa belas tahun ya, itu sama. Ya, sampai belasan tahun biasanya sama segini ya. Nah, kita akan lihat nih, ini maksudnya bagaimana cara baca rendah, sedang, dan tingginya. Nah, ini sebenarnya adalah alat bantu hitung teman-teman ya. Jadi ini bukan kontrak, karena nilai investasi dalam produk Carding Promise itu bergerak mengikuti pasar modal di Indonesia. Jadi bukan kontrak yang dijamin oleh perusahaan CAR gitu ya. Tetapi nanti teman-teman akan lihat bagaimana kinerja Carding Promise dalam 10-13 tahun terakhir. Kita akan lihat nanti. Nah, ini alat bantu hitung semisal setiap tahun kenaikannya 6%, atau semisal setiap tahun kenaikan 14% atau 20%. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara menghitung angka-angka yang ada di sini ya. Ya, ini teman-teman boleh hafalin, oke? Sudah? Hafalin? Hafal ya? Oke. Nah, sekarang kita akan lihat cara menghitung perhitungan nilai premi 350.000. Oke. Nah, kita lihat di sini, pertama kita kalikan dulu setahun. Supaya, karena ilustrasi proposal itu dihitung untuk pembayaran premi 1 tahun sekali gitu ya, atau setiap tahun berarti 5 kali bayar premi. Setiap tahun 1 kali bayar gitu ya. Dibayarnya di tahun pertama, lalu tahun kedua, dan seterusnya. Nah, berarti kalau di sini kita akan lihat pembayaran sekaligus tahun 4.200.000. Nah, maka kita kurangi dengan biaya yang ada di dalam produk ini, ada akuisisi, administrasi, dan asuransi. Ini dari tabel tadi sudah kelihatan ya harga biaya asuransinya. Lalu biaya administrasi dikali setahun, ketemu 300.000 ya. Kemudian akuisisinya dari ini 60%, nah dapat. Lalu tinggal kurangin. Nah, maka teman-teman, uang yang masuk dalam perhitungan investasi nantinya adalah ini, 1.350.390 ya, 1,3 juta begitu ya. Nah, selanjutnya maka nilai ini akan kita hitung berapa unit yang kita pegang. Nah, kalau misalkan NAB-nya bernilai Rp2.800 per unit ya, maka kita tinggal bagi saja ya, angka rupiah dibagi berapa unit gitu ya. Nah, maka akan ketemu nilainya 482,28 unit seperti itu. Jadi inilah investasi unit link, artinya Bapak Ibu pegang unitnya. Oke. Jadi nilai rupiahnya sudah dikonversi menjadi berapa unit. Nah, misalkan ya, oke, ini belum dihapus ya, ini masih belum dihapus nih. Nah, kita lihat yang yang ini aja. Nah, ini yang udah benernya ya. Nah, misalkan asumsi kenaikan NAB 6%, berarti 2.800 dikali 6%, angka segini ya. Nah, maka harga unit setelah kenaikan ini yang harga NAB setelah naik 6% adalah 2.968 per unit ya. Oke. Nah, kemudian maka total nilai tunai investasi polisnya kalau kita mau hitung, kita punya jumlah unit dikali harga unit yang baru, maka kita akan dapat 1431.407 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, angka kenaikan 6% dalam tabel kita bisa lihat ya, ketemu cara menghitungnya seperti ini. Jadi kalau NAB-nya naik 6%, maka unit kita dikali dengan NAB yang sudah naik 6%, maka akan dapat rupiahnya, begitu ya. Nah, jika misalkan NAB naiknya 20%, berarti dari 2.800 kita tambah 20%, maka akan ketemu Rp3.360 per unit. Nah, maka total nilai investasi setelah NAB-nya naik adalah tinggal kita ambil harga unit terbaru, lalu dikali dengan jumlah unit kita yang tadi ya, yang kita hitung ya, di awal, 482. Maka akan ketemu nilainya 1620460. Nah, seperti itu ya. Seperti ilustrasi dalam tabel 6%, 14%, 20%. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana menghitung biaya dalam unit. Dan teman-teman bagi yang sudah gabung, teman-teman perlu sering-sering buka menu portofolio dan melihat di sana angka-angka seperti ini. Itu sebenarnya adalah keterangan ya, supaya teman-teman bisa cek dan recheck sendiri, semuanya dibuka transparan, tinggal teman-teman perhatikan. Sudah dikasih sama perusahaan ya, dan biasanya masing-masing senior agent akan melatih atau memberikan tutorial aplikasinya ke teman-teman semua nanti. Nah, di sini ada polis yang sama kanan kiri.
periodenya berbeda ya, selisih 1 bulan ke depan begitu, dari 31 Desember ke Januari ya. Nah, maka kita mau menghitung biaya di bulan Januari, dan kita bisa lihat di sini ada biaya administrasi Rp25.000, berarti kita ambil nilai NAB di bulan Januari akhir ini, masukkan ya, dibagi, ketemu berapa unit yang akan dipotong untuk biaya administrasi. Nah, begitu juga biaya asuransi. Untuk polis ini, biaya asuransi per bulannya sudah dihitung, yaitu 4.700 sekian, tinggal dibagi, maka akan ketemu. Nah, maka teman-teman di sini bisa lihat pengurangan jumlah unitnya itu dari perhitungan ini ya. Nah, 111 menjadi 101 begitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin teman-teman menanyakan kalau sudah selesai bayar premi 5 tahun, apa yang terjadi dengan saldo rupiah jika jumlah unitnya berkurang? Karena kan kalau tidak bayar premi lagi atau tidak top up begitu misalkan ya, kan jumlah unit kan sedikit-sedikit berkurang ya, karena ada biaya asuransi dan administrasi tadi. Apakah itu akan membuat nilai rupiahnya menjadi 0? Nah, kita akan lihat, ini adalah contoh nyata ya, ini kasus polis yang aktif, yang nyata, yang terjadi, bukan rekayasa begitu. Nah, kita lihat di sini jumlah unitnya betul berkurang ya, dari 101 ke 028. Nah, tetapi perhatikan kenapa nilai rupiahnya malah dari 34 juta ke 35 juta. Ini kenaikannya hampir 1 juta ya, hampir 1 juta kenaikannya. Nah, kenapa saldo malah naik? Ternyata itu karena nilai NAB-nya yang mengalami kenaikan. Jadi kalau NAB-nya naik, meskipun jumlah unitnya turun karena ada biaya yang memotong di sini, teman-teman tidak perlu khawatir bahwa nilai rupiahnya nanti akan habis. Karena semakin banyak kenaikan NAB-nya, nilai rupiah justru akan semakin bertambah. Tapi sekali lagi, nilai real yang teman-teman pegang adalah jumlah unit. Rupiah ini baru menjadi nyata kalau teman-teman cairkan unitnya atau jual dalam tanda kutip begitu ya. Oke, nah semuanya ini dilaporkan dengan baik, dengan profesional ya, di dalam satu laporan namanya Fun Fact Sheet. Dan ini adalah contohnya, teman-teman bisa lihat laporan seperti ini melalui website resmi CAR ya, di www.car.co.id ya. Di situ teman-teman bisa lihat ada kapan Carling Promix diluncurkan ya, tahun 2006, jauh hari sebelum ada 3i, karena sebelumnya memang sudah dipasarkan di pemasaran konvensional ya, selain 3i yang ada di CAR begitu. Nah, sampai dengan tahun ini, total dana kelolaannya itu sudah sekitar 2,3 triliun. Dan kalau kita lihat, perhatikan dari pergerakan dari 2014 sampai 2020, penyumbang total dana kelolaan paling banyak memang dari 3i Networks begitu ya. Dan teman-teman juga bisa lihat bagaimana kinerja Carling Promix secara investasi ya, dari tahun ke tahun, transparan di sini. Dan ini adalah komposisinya. Lalu di sini teman-teman juga bisa lihat investasi kita salah satunya masuk ke dalam surat utang negara, lalu ada obligasi-obligasi lain yang ranking bagus ya. Ini kalau obligasi ada ranking A, double A, lalu triple A, ini obligasi-obligasi yang bagus. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, instrumen investasi di dalam produk Carling Promix selalu dipilihkan yang bagus-bagus ya. Contohnya saja saham-saham terbaik yang dipilih oleh Carling Promix itu diantaranya ada Indofood CBP, Indofood Sukses Makmur, Bank Ina Perdana, lalu ada Telekomunikasi Indonesia. Ini pada bulan September 2019 ya. Jadi bukan saham gorengan, jadi saham-saham yang memang perusahaannya juga profit ya, laporan keuangannya bagus, menguntungkan. Contohnya aja Indofood ya, lagi nggak ada bencana, lagi normal-normal, Indomie laku aja gitu kan. Saat ada bencana, ya Indomie makin laku, seperti itu ya. Jadi profitnya bagus gitu ya. Oke, dan SUN, Surat Utang Negara. Jadi teman-teman bangga sekali kalau teman-teman ikut Carling Promix, ikut 3i Networks, karena uang teman-teman semua sebenarnya dikelola dengan profesional dan ikut menggerakkan roda ekonomi negara Indonesia. Aplaus buat Carling Promix ya. Kita bangga menjadi bagian dari 3i lewat Carling Promix karena ikut menggerakkan roda ekonomi negara kita. Jadi uangnya berputar ya di dalam negeri, bukan ke luar negeri. Ya, luar biasa kan? Dan ini dia teman-teman bisa lihat, sekalipun investasi bergerak naik turun dan itu adalah normal ya, justru kalau investasinya naik terus tanda tanya kok bisa naik terus gitu ya.
Karena investasi itu memang wajar naik turun seperti ini. Tetapi teman-teman perhatikan sejak peluncuran tadi ya 2006 sampai 2020 ini 220%, berarti kenaikannya cukup lumayan banyak ya. Kalau di rata-rata di atas sekitar 15-an 17-an persen gitu ya per tahunnya. Jadi cukup tinggi ya. Oke, dan terakhir teman-teman, manfaat pertanggungan dari produk ini apabila tertanggung meninggal dunia maka akan ada 100% UP ya, yaitu asuransi jiwanya tadi ditambah dengan nilai investasi ini untuk tertanggung ya, untuk ahli waris, diberikan kepada ahli waris ya, UP 21 juta atau 60 juta ditambah investasi yang sudah berjalan. Kemudian apabila selesai kontrak sampai dengan 75 masih hidup, dapat nilai investasi, pemegang polis yang dapat. Dan kalau tutup polis di tengah jalan, pemegang polis dapat nilai investasi. Dan kalau misalkan mau ambil uang sebagian ya, pemegang polis ya bisa ambil juga selama masih ada saldo investasinya. Nah, demikian produk Carling Promix pembahasannya saya akan kembalikan ke Bu Esther. Silakan Bu Esther. Pak Frans, terima kasih untuk pembahasan tentang produk. Sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi rajin-rajin untuk cek portfolio ya, supaya teman-teman juga paham naik turun ritmenya itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan buka forum pertanyaan ya. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan memberikan pertanyaan ya di kolom komentar yang ada di YouTube maupun di Zoom ya. Baik Pak Frans, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol, Pak Frans sudah membawakan materi. Ya, kali ini kita akan menantikan yang lain untuk bisa memberikan pertanyaan. Tapi sebelumnya nih Pak Frans, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih. Ya, Bu Esther. Ya Pak Frans, ini kan sekarang kalau kita melihat nih ya, untuk dampak dari pandemi ini kan memang luar biasa hebatnya ya terhadap perekonomian ya di Indonesia. Nah, kalau menurut pengamatannya Pak Frans sendiri, dampak ini terhadap portfolio maupun terhadap apa yang sedang kita, terhadap nilai investasi kita ini ke depannya ini seperti apa, Pak? Oke, ini kita beruntung produk Carling Promix itu produk campuran, Bu Esther. Jadi nggak semua orang kan punya punya praktek investasi gitu ya. Nggak semua orang terbiasa dengan investasi. Nah, bagi yang belum terbiasa, biasanya profil resikonya tidak terlalu berani gitu ya kan. Karena kalau investasi itu ada istilah high risk, high return. Makin tinggi resiko, makin besar tingkat keuntungan. Nah, kalau Carling Promix ini kan campuran. Jadi dia sebenarnya di tengah-tengah, Bu Esther. Dia nggak terlalu agresif. Kalau teman-teman lihat ada produk saudaranya kita yang Carling Profix, nah itu dia minusnya kemarin kalau nggak salah saya lihat itu minusnya 20% udah. Nanti kalau teman-teman masuk ke yang itu mungkin kalau nggak terbiasa gitu ya, wah minus 20%, wah bisa deg-degan gitu kan. Tapi kalau Carling Promise kemarin saya lihat cuman minus berapa gitu, cuman dikit gitu. Dan itu normal. Jadi kalau dalam bahasa investasi teman-teman turun, pada saat lagi turun itu sebenarnya lagi diskon. Apalagi sekarang kita harga lagi turun bukan karena perusahaannya lagi nggak untung, tetapi karena lagi ada corona dan itu cukup merata kan. Jadi sebenarnya nggak terlalu pengaruh signifikan gimana sih Bu Esther. Ini teman-teman nggak perlu khawatir karena instrumennya instrumen bagus semua Bu Esther. Ya, justru ini peluang ya Pak ya untuk bisa top up dan juga membeli unit link sebanyak-banyaknya ya Pak ya. Ya, betul sekali Bu Esther. Kalau bisa ambil polis yang banyak, bagus. Ya, jadi buat semua agen-agen 3i Networks atau mungkin hanya sekedar investasi saja di 3i ini kabar baik buat teman-teman semua untuk bisa nambah polis atau bisa top up ya, atau bisa buka ID baru sekalian bisnisnya perbanyak titik bisnisnya itu juga bisa merupakan salah satu keuntungan ya. Jadi memang di 3i Networks ini kalau kita bicara tentang manfaat itu sangat banyak sekali. Nah, sambil menunggu pertanyaan lagi dari YouTube sepertinya belum ada nih.
Udah pinter-pinter semua nih Pak Frans baca produk nih. Di Zoom ada yang tanya tuh, Bu Esther. Di Zoom chatroom ada yang tanya dari Bu Christina tuh, Bu Esther. Oke, baik. Yang di Zoom belum saya baca ya, sebentar. Apa ya pertanyaannya nih? Karena saya mesti bolak-balik nih. Oh iya. Ini Pak dari Ibu Christina Johor ya, mau bertanya masalah insurance ya. Bila premi sudah habis bayar 5 tahun, apakah masih dapat uang asuransinya? Oke, langsung dijawab aja Bu Esther ya, supaya menghemat waktu ya. Jadi teman-teman, asuransi kita ini luar biasa. Kemarin tahun 2019 ada klaim yang dicairkan ditambah dengan investasi yang diberikan gitu ya. Kalau klaim kan berarti ada UP dan ada investasi. Itu total 2019 itu 28 miliar rupiah loh yang dicairkan. Jadi keren banget ya, perusahaan saya kan sanggup. Nah, kalau pertanyaannya kalau sudah habis bayar 5 tahun apakah masih dapat uang asuransinya? Nah, teman-teman, di asuransi itu ada dua istilah, klaim sama tarik tunai. Kalau klaim itu harus terjadi resiko meninggal dunia dulu, dan itu pun lihat klausulnya ya. Ya tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh sengaja, tidak boleh direncanakan, atau misalkan memang sudah ada medical record sebelumnya yang tidak dikasih tahu gitu ya. Jadi selama sesuai dengan prosedur, maka klaimnya UP-nya, maksudnya uang pertanggungnya akan terus ada ketika saldo investasinya juga masih ada. Jadi meskipun sudah selesai bayar premi, ya kalau memang saldo investasinya nggak diambil habis gitu ya, maka masih ada. Sampai kapan UP-nya masih ada? Ya selama masih ada saldo investasinya. Begitu. Itu untuk asuransinya, Bu Esther. Baik. Terima kasih Pak Frans untuk jawabannya. Semoga Bu Christine udah puas ya. Nah ini Pak Frans ada lagi nih yang bertanya seperti ini. Bagaimana dengan kalau misalkan dengan masalah investasi ya, kalau sudah selesai nabung nih Pak, dalam 5 tahun udah selesai. Nah, ketika udah selesai, kalau misalkan dia tidak buka polis kedua, itu berpengaruh nggak terhadap bisnis? Oke, kalau untuk polis kedua, ya teman-teman prinsipnya aturan main dari itu sebenarnya pertanyaan nanti bisa sesi marketing plan, tapi saya coba jawab singkat ya. Kalau teman-teman mau sistem bisnisnya jalan terus, dapat bonus terus, ya maka teman-teman berarti kan harus bayar premi pribadi. Jadi harus ada pembayaran premi. Kalau nggak ada pembayaran premi, berarti nggak dapat bonus. Nah, berarti kan premi bayarnya cuma 5 tahun. Ya berarti teman-teman harus punya polis. Harus punya polis yang preminya dibayarkan. Ya, pertanyaannya apakah harus buka nambah polis setiap tahun? Ya, tergantung kebutuhan, tergantung tujuannya teman-teman nih. Kalau memang teman-teman tujuannya bisnis dan mau ikuti sistem, ya teman-teman tinggal ikuti aja kaidah sistemnya, berapa lama sekali teman-teman bisa tambah polis. Ya, tapi itu nanti sebenarnya dibahas di sesi marketing plan sebenarnya. Ya, begitu Bu Esther. Terima kasih Pak Frans untuk jawabannya. Ada lagi, ini dari Muklis Usman ya di YouTube ya. Kalau sudah lunas unitnya tidak bertambah lagi. Kalau semakin lama dibiarkan, unit kita semakin berkurang. Oke, maksudnya apa ya? Oke, itu mungkin yang tadi saya jelaskan, Bu Esther. Kalau teman-teman nggak perlu khawatir kalau udah nggak bayar premi, maka uangnya habis. Kenapa? Tadi udah dilihat. Itu contoh realnya. Sebenarnya hukumnya begini, biaya akan berkurang ketika NAB tambah tinggi. Ketika harga unit makin naik, biaya akan menyusut. Itu hukumnya. Coba aja nanti teman-teman hitung sendiri deh. Biaya asuransi dan administrasi akan menyusut ketika nilai NAB malah naik. Jadi ketika NAB itu makin lama makin tinggi, sekarang 3.000 rupiah kurang lebih. Nah, kalau besok jadi 4.000, berarti biaya administrasi yang 25.000 memotong lebih sedikit jumlah unit. Karena itu sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir terlalu berlebih. Ya kan, kalau memang misalkan sekarang harga unit lagi turun, besok dia pasti akan naik lagi. Kalau teman-teman nggak percaya, lihat aja 2015.
harga unit turun juga. Mungkin saat itu ada juga orang-orang yang khawatir, wah unit lagi turun, kemarin turun berapa persen gitu ya, minus 10 atau minus 12 gitu. Nah, tetapi berikutnya naik lagi tuh, naik 9%, lalu berikutnya naik lagi 8%. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman lihat aja deh bursa saham deh. Selama bursa saham di Indonesia aman-aman aja, tetap bergerak ya, Carling Promise akan tetap berjalan. Gitu. Jadi seperti itu Bu Esther tadi. Untuk yang dia bertanya, mungkin dia khawatir kalau nanti rupiahnya akan saldonya akan habis. Ya. Tapi enggak seperti itu. Tergantung lihat dari NAB-nya, bukan dari ininya, dari biaya. Biaya enggak terlalu besar kok sebenarnya, relatif kecil. Ya, baik Pak Frans, luar biasa ya penjelasannya. Semoga dipahami karena memang ini penjelasannya simpel sebenarnya dari Pak Frans. Ini mungkin ini adalah pertanyaan terakhir karena yang lain saya cek di YouTube semuanya mantap, jelas penjelasannya oleh Pak Frans. Jadi mungkin hanya segelintir saja yang bertanya. Dari YouTube ini ada Irwan Hermansyah. Kalau sudah lunas sesudah 5 tahun, saldonya kalau cek di Mobis ada atau nggak ada. Minta penjelasannya sampai umur 74 saldonya bisa dicek di Mobis. Bisa diulangi, Bu Esther, dia mau ngecek apa di Mobis? Mau cek saldo. Jadi kalau misalkan 5 tahun itu kan sudah lunas. Kemudian cek di Mobis itu masih ada apa enggak? Minta penjelasannya sampai usia 74 tahun masih bisa dicek di Mobis enggak? Saldo investasinya. Oh, ya pasti bisa. Pasti bisa. Karena kan ya memang Mobis itu dibikin buat cek saldo juga ya, bisa ngelihat. Saya pun masih lihat selalu cek saldo dari Mobis. Saya udah ada berapa polis? Ada 4 polis ya. Cek saldonya di Mobis gitu. Jadi selama masih ada saldo bisa cek di Mobis nggak? Bisa. Pasti bisa. Ya selama Bapak atau Ibu nggak lupa sama passwordnya aja. Biasanya orang udah lupa passwordnya jadi dia bingung cara masuknya gitu. Tapi masih bisa. Dan mungkin terakhir Bu Esther, tambahan dari saya, karena kan udah nggak ada pertanyaan lagi Bu Esther ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman melihat apakah bisa untung investasi di produk ini, saya rasa masih bisa untung ya, maksudnya cukup menguntungkan lah gitu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman mau hitung katakanlah 20-30 tahun ke depan gitu ya, ya masih bisa berkali lipat loh uangnya. Dari uang teman-teman bayar premi 21 juta, potensi pertumbuhan untuk kedepannya menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau lebih berkali lipat itu masih besar gitu loh. Karena ya teman-teman bisa cek kinerja Carling Promise ya. Tetapi, nah ini tetapinya. Tetapi kalau teman-teman bisa jalankan bisnisnya, ya teman-teman dalam 5 tahun bisa dapatkan berkali lipat lagi daripada nungguin investasinya yang harus nunggu belasan puluhan tahun. Simple. Jadi kalau teman-teman mau cepat, tanda kutip ya, mau cepat kaya gitu kan, ya harus jalanin bisnisnya. Kalau nungguin investasinya ya butuh belasan tahun atau butuh puluhan tahun, karena cuma 350.000, kalaupun yang 1 juta ya kalau mau jadi 100-200 juta tetap butuh waktu di atas 10 tahun. Tapi kalau teman-teman jalankan bisnisnya, ya teman-teman 5 tahun udah bisa ngantongin duit ratusan juta kalau bangun komisinya. Ya, jadi teman-teman, terakhir dari saya, jangan tergiur sama investasi di luaran sana yang bilang setiap bulan bisa dapat angka gede. Siap-siap aja duitnya hilang, pasti hilang, saya jamin. Iya betul Pak Frans. Jadi teman-teman lebih baik fokus ke bisnis ya, karena memang kalau kita lihat sih keunggulan dari 3i Networks ini adalah di bisnisnya. Punya passive income tanpa batas ya. Investasi itu akan mengikuti ya, karena itu memang hak kita. Tugas kita kan, kewajiban kita kan membayar premi setiap bulannya, itu adalah investasi. Nah sebenarnya keunggulan atau kelebihan 3i Networks dibanding produk-produk lain itu ya bisnisnya ya, jadi fokuslah ke bisnis sebenarnya. Dalam 1 tahun itu kalau dikerjakan bisnisnya sebenarnya income-nya itu jauh lebih besar ya, berlipat-lipat dibanding nilai investasi dalam setahun. Nah, mungkin itu saja Pak Frans, dan kita sudahi, dan kali ini kita masuk ke sesi testimoni. Terima kasih Pak Frans.